Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh. Curahkanlah kasih-Mu, Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Melalui kami, mujizat-Mu dinyatakan. Melalui doa-doa yang dinaikkan. Dan kami pun belajar siap bila doa itu digenapi melalui kami. Tuhan pakai seturut kehendak-Mu dengan kekuatan Allah Roh Kudus dalam kasih karunia-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat
dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk kesekian kalinya Rasul Yohanes kembali menekankan bahwa kasih merupakan buah dari kehidupan orang percaya, orang Kristen sejati. Rasul Yohanes memakai contoh dari kisah Kain dan Habel. Kemarahan karena cemburu telah membawa Kain kepada tindakan membunuh adiknya Habel. Dari kasus ini kita belajar bahwa ketika kasih tidak hadir dalam kehidupan kita, maka ada dorongan untuk melakukan tindakan kejahatan. Rasul Yohanes menekankan ajaran Yesus tentang kasih yang melampaui norma. Membunuh tidak sekedar dinilai sebuah tindakan dosa, seperti tindakan yang telah dilakukan oleh Kain terhadap Habel adiknya. Namun, niat membunuh muncul dalam hati dan pikiran yang jahat, yaitu yang dilandasi dengan kebencian. Hal itu pun merupakan dosa pembunuhan. Dari niat benci saja sudah menjadi bibit dosa yang akhirnya akan menjadi pembunuhan. Kepahitan, kebencian, apapun alasannya, mungkin karena kita pernah dilukai oleh seseorang, atau juga seperti Kain cemburu kepada Habel, itu semua dipandang sebagai perbuatan jahat. Dan bila itu semua dibiarkan, maka akan menjadi semacam kanker yang menggerogoti kerohanian kita. Oleh sebab itu, daripada memelihara sikap yang berlawanan dengan kasih yang menggerogoti kerohanian kita, Rasul Yohanes memberi contoh praktis bagaimana mewujudkan kasih dalam hidup kita. Kasih bukanlah hal yang diucapkan saja, disajakkan, dinyanyikan, dikatakan atau dipuisikan, tetapi kasih adalah tindakan konkret yang nyata dalam kehidupan. Kasih adalah sebuah tindakan, bukan perasaan. Kasih merupakan pemberian diri yang penuh dengan pengorbanan. Demikian, seorang mengasihi adalah tindakan memberi diri terhadap sesama yang dapat diwujudkan dengan kepedulian dan pemberian bantuan, waktu, tenaga, pikiran, dan juga tentunya materi kepada sesama yang sedang membutuhkan. Diberi contoh konkret di sini, bila kita diberkati Tuhan, mempunyai harta duniawi, di ayat 17 dikatakan, dan melihat saudara menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Mari kita mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adakah di antara mereka yang sedang kekurangan, membutuhkan pertolongan?
mungkin tidak kekurangan materi, tapi kurang perhatian, butuh teman, atau sedang dalam kebingungan. Doakan mereka dan ambillah langkah kecil untuk memperhatikan dan bila perlu membantu dengan materi, dan bila itu semua saudara mampu, lakukanlah. Mari kita ambil kesempatan untuk mewujudkan kasih dalam tindakan yang nyata. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah Tuhan. Dan sekali lagi, satu hari Engkau memberi kami kesempatan hari ini sesuai firman Tuhan untuk menyatakan kasih persaudaraan. Kasih yang tidak hanya di mulut saja, disajakkan, dinyanyikan, tetapi kasih yang nyata dalam sikap, tingkah laku, perbuatan, tutur kata kami. Kami saling mendukung, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, diberi pendampingan, diberi perhatian. Kami saling memperhatikan di dalam Engkau, saling menguatkan, dan saling membantu bila ada yang berkekurangan, yang berlebih bisa membantu. Pada intinya kami mau belajar menggenapi kebenaran firman Tuhan hari ini sebagai perintah yang harus kami lakukan sebagai orang percaya. Sekecil apapun itu berarti di hadapan Tuhan, karena itu wujud ketaatan kami. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kami mau belajar berbagi waktu, tenaga, pikiran kami, talenta, karunia, bahkan juga berkat-berkat jasmani yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami untuk meringankan satu dengan yang lain. Supaya tubuh Kristus utuh, kuat, dan memuliakan Tuhan. Berkati umat Tuhan, usaha pekerjaan daripada umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan, bahkan berkelimpahan. Dari kelimpahan yang Kau rahmatkan itu, kami saling berbagi. Dalam pekerjaan Tuhan, kami saling melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, renungan kami hari ini. Kami mau belajar mentaatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, selamat berbagi. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.